semuanya agar kita lebih semangat menjalani aktivitas seharian. Sebelumnya, mari kita minum secangkir Aji Best Cafe. Halo semuanya, selamat menonton video Indopaulia hari ini. Tonton video ini sampai habis. Saya Sunardi Mulia. Saya Katamso. Hari ini mari kita membahas tentang Prabowo Gibran mendaftar ke KPU sebagai Capres, Cawapres, dan PSI yang mendukungnya. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan Gibran tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilpres 2024, Rabu, tanggal 25 Oktober 2023. Pasangan Prabowo Gibran adalah pasangan calon ketiga atau terakhir yang mendaftar ke KPU Republik Indonesia. Keduanya dikawal pasukan pengaman Presiden Pas Pampres berpakaian putih dengan menggunakan mobil kendaraan taktis Maung Pindad. Kehadiran Pas Pampres karena Gibran adalah putra Presiden Jokowi, sehingga mendapat fasilitas pengawalan. Usai mendaftar ke KPU, Prabowo dengan didampingi Gibran mengatakan, "Saya ingin di sini menyampaikan tekad kami bersama dengan saudara-saudara untuk maju minta mandat dari rakyat Indonesia." Sedangkan Gibran menyampaikan, mohon izin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan. Dana abadi pesantren, kredit startup milenial, KIS lansia, kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Sementara itu, PSI di bawah komando Kaisang juga telah mengumumkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Gibran. Deklarasi dukungannya dikemas dalam acara bertajuk Konser Pilpres Santuy Ojo Rungkap di ballroom di Jakarta Theater, Jalan Tamrin, Jakarta pada Selasa malam tanggal 24 Oktober 2023. Prabowo hadir saat Kaisang mengumumkan keputusan PSI mendukung dirinya. Hadir pula para pemimpin partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. dalam pidatonya saat memberikan dukungan ke Prabowo dan Gibran, Kaisang berkata, "Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Selama ini sejak terjang PSI dalam panggung politik nasional tergolong lumayan. PSI berhasil menempatkan 13 kadernya di tingkat DPRD DKI Jakarta, Banten, NTT, dan Sulawesi Utara, dan 59 orang kadernya di tingkat kabupaten dan kota. PSI juga berhasil mendapatkan 1 kursi menteri, yakni Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, yaitu Raja Juli Antoni, yang saat ini juga menjabat sebagai Sekjen PSI, mendampingi Ketua Umum Kaisang Pangarep. Sementara itu, merespon derasnya tudingan yang diarahkan kepadanya, pasca Gibran menjadi cawapres Prabowo dan Kaisang sebagai ketum PSI juga memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran, Presiden Jokowi pun berujar. Ya, itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada
di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Pemilu tahun depan adalah pencalonan ketiga Prabowo untuk menjadi presiden setelah kekalahannya dari Jokowi pada pemilu tahun 2014 dan tahun 2019. Saat ini tingkat kepercayaan masyarakat masih sekitar 70% terhadap Jokowi. Dan Prabowo membutuhkan dukungan penuh dari Jokowi. Karena pemilu 2024 adalah kesempatan terakhirnya untuk menjadi presiden. Prabowo menunjuk Gibran sebagai cawapresnya dan berjanji untuk melanjutkan agenda Jokowi. Tapi semua itu adalah bagian dari upayanya untuk memenangkan simpati dan dukungan dari Jokowi. Penunjukan Gibran memiliki logika elektoral. Jejak pendapat menunjukkan bahwa pencalonan Prabowo sebagian besar bergantung pada basis pemilih pada tahun 2019, sehingga jalan menuju kemenangannya pada tahun 2024 adalah sepenuhnya mengandalkan dukungan dari loyalis yang suara relawan Jokowi. Meskipun Ganjar capresnya PDIP, Presiden Jokowi hanya melakukan upaya yang minimal untuk mendukungnya dan malah membantu Prabowo yang menurut Jokowi lebih independen dan responsif terhadap hasil-hasil kerjanya. Memasukkan Gibran sebagai cawapres Prabowo sama saja dengan dukungan penuh Jokowi terhadap Prabowo. Dan bisa dipastikan bahwa loyalis Jokowi yang kini sebelumnya mendukung Ganjar akan mengalihkan dukungan mereka kepada Prabowo. Sementara itu, PDIP melihat pasangan Prabowo-Gibran sebagai pengkhianatan besar di pihak Jokowi. Namun perpecahan sengit antara PDIP dan Presiden Jokowi dipastikan tidak akan terjadi karena keduanya kini berada dalam situasi saling sandera. Jokowi masih membutuhkan PDIP untuk menjamin stabilitas pemerintahnya di tahun terakhir masa jabatannya. Dan PDIP pun masih membutuhkan Jokowi sebagai magnet elektoral untuk pemilu legislatif bulan Februari 2024. Bagi Jokowi, mempertaruhkan pencalonan putranya sebagai cawapres berarti mempertaruhkan masa depan politiknya pasca pemilu 2024. Apakah hasil pemilu 2024 memberikan pijakan yang aman bagi Jokowi dan keluarganya dalam pertaruhan politik nasional untuk tahun-tahun mendatang, atau menempatkan dirinya menjadi tersisi dalam panggung politik nasional? Terima kasih sudah menonton video Indopaulio hari ini. Saya Sunardi Mulia. Saya Katamso. Silakan like, subscribe, bagi ke teman-teman Anda dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.